Nama saya Mario Simanjuntak dengan NIM 28921700019 dengan mata kuliah matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga tunggal dan bunga bajebok. Yang pertama itu bunga tunggal, di mana bunga merupakan sebuah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Contohnya nih, seorang pedagang meminjamkan uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan perjanjian bahwa uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan uang pengembalian sebesar 1.200.000 rupiah, di mana uang sebesar 1 juta rupiah disebut sebagai modal, sedangkan uang yang merupakan kelebihannya yaitu 200.000 disebut bunga atau jasa. Ya, seperti itu bunga tunggal. Atau bisa misalnya kita minjamkan 2 juta, terus banknya minta pengembalian 2.400.000 dan 400.000 nya itu termasuk sebuah bunga atau jasa. Nah, bunga tunggal merupakan sebuah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu yang tertentu dan tidak mempengaruhi besarnya modal, atau bisa disebut besarnya modal tetap, di mana besarnya bunga berbanding senilai dengan persentase dan lamanya waktu, dan umumnya berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Jika atau suatu modal sebesar M dibungakan dengan bunga P persen per tahun, maka setelah T tahun besar bunganya I sama dengan M dikali P per 100 dikali T. Setelah T bulan besarnya bunga, I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 12. Dimana jika 1 tahun 360 hari, maka I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 360. Jika 1 tahun 365 hari, maka I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 365. Jika 1 tahun 366 hari tahun kabasiat, maka I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 366. Nah, contoh soalnya nih, jika besar bunga tunggal sebuah pinjaman per bulan adalah 8%, berapa jumlah uang harus dikembalikan? Bagus jika ia meminjam Rp 1 juta dan dikembalikan setelah 10 bulan. Yang pertama itu diketahui, kita mencari persenan per bulan, di mana P sama dengan 8% per bulan, di mana M itu modal atau pinjaman yang dipinjamkan. M itu 1 juta dan T itu merupakan lama waktu peminjaman. Nah, di sini peminjamannya itu selama 10 bulan. Maka ditanya jumlah uang yang harus dikembalikan, rumusnya itu M ditambah I, di mana penyelesaiannya I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 12, di mana I sama dengan 1 juta dikali 8. Kenapa 8? Karena bunga per bulannya 8% per 100. 100-nya itu dari 100%, jadi 8 dibagi 100 dikali 10 per 12. Nah, 10 per 12-nya itu kenapa ada 10 per 12? Karena lama peminjamannya 10 bulan, sedangkan 12-nya itu merupakan total jumlah bulan dalam setahun, 12. Jadi 10 per 12 jadinya I sama dengan 66.666 perak 67 rupiah. Jadi uang yang harus dikembalikan adalah 1.066.666.666,67 rupiah, atau bisa dibulatkan 1.067.000. Bunga majemuk. Pengertian dan konsep bunga majemuk: jika kita menyimpan modal berupa uang di bank selama periode bunga tertentu, misalnya 1 tahun, maka setelah 1 tahun kita akan mendapatkan bunga sebesar P persen kali modal yang kita bungakan. Jika bunga itu tidak kita ambil tetapi ditambahkan pada modal awal untuk dibungakan lagi pada berikutnya, sehingga besarnya bunga pada setiap periode berikutnya berbeda jumlahnya atau menjadi bunga berbunga. Makin kita lama, bunganya itu makin bertambah dan bertambah. Maka dikatakan modal tersebut dibungakan atas dasar bunga majemuk. Di mana perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk, itu bunga tunggal itu dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periode, sedangkan bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang sudah ditambahkan dengan bunga. Contohnya perhitungan nilai akhir modal.
MN sama dengan M dalam kurung 1 ditambah P per 100 kurung dikali N. Contoh, carilah nilai akhir modal besarnya 200.000 rupiah yang diperbungakan dengan bunga Banyumuk 10% tiap semester selama 1 tahun 6 bulan. Nah, jawabannya itu diketahui P sama dengan 10% per semester, M sama dengan 200.000, sedangkan N sama dengan 1 tahun. 6 bulan sama dengan 3 semester. Ditanya MN, penyelesaiannya MN sama dengan M kurung 1 ditambah P per 100 kali N, dimana MN sama dengan 200.000 tutup kurung 1 ditambah 10 per 100 tutup kurung pangkat 3, dimana MN sama dengan 200.000 tutup kurung 1 ditambah 0,1 dikali pangkat 3, dimana MN sama dengan 200.000 1,1 pangkat 3, MN sama dengan 200.000 dikali 1,331, dimana MN sama dengan 266.200. Jadi uang yang harus dikembalikan adalah Rp 266.200 rupiah. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf. Oke, skip.